Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ahli sidqi wa tuqa. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas shaitanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhat tabib wa tabibat rahimakumullah ta'ala. Inni uhibbukum jami'a fi hadhil jalsah al-mubarakah. Nurid an nabhasa mas'alah muhimmah fi syahri Ramadan al-'ajibah bis salati tarawih. Yang kami hormati para bapak dokter, para residen, ibu dokter. Saya di sini disuruh menyampaikan al-ajibah fi sholat tarawih, keajiban sholat tarawih. Tapi ini kalau dibaca itu 6 tahun tidak selesai. Nah, Pak Sulfikar, Pak Ustadz, makalahnya minta terus. Padahal yang ajib itu bukan hanya tarawih. Ada al-ajibah fi mas'alah asyam, al-ajibah fi syahri Ramadan. Tapi ini suruhnya al-ajibah fi sholat tarawih. Bi itibar salatah umur. Sholat tarawih itu bisa dianggap hebat karena 3 perkara. Ajib atau hebat, luar biasa. Kalau dokter kan banyak keluar. Yang pertama dari sisi tarikan sejarahnya. Ini sholat yang sejarahnya luar biasa. Hanya kita itu jarang-jarang memahami benar. Dulu tuh nggak dikenal tarawih zaman Rasulullah. Makanya banyak dokter-dokter muda, saya kira sejak tahun 80. Kalau di kedokteran tuh bagaimana Prof? Intinya yang paling cepat dan paling sahih gitu. Makanya anak saya biasanya ngambil lama-lama itu qiyamul lail. Deg-deg tadi. Ini anak yang ke-8 apa 9 lupa. Anak saya itu saking banyaknya 15. Nah, biasanya imamnya panjang-panjang. Karena ini sanadnya di dunia hanya 3 dari Mesir. Tapi saya bilang di kedokteran itu senangnya yang paling cepat dan paling sahih, dia bilang gitu. Sejak dulu gitu. Saya kan dulu di rumahnya Prof Rifki, Pak Wahab, lagi Prof Paik Haider waktu mengirim para relawan ke Palestina, Pak Muni, waktu itu kepalanya datang juga. Jadi kalau keajiban tarawih itu yang paling penting pertama dalam sejarahnya. Rasulullah itu hanya pernah tarawih berjamaah di Masjid Medina hanya 3 kali. Makanya orang yang gagahan sering, mari kita sholat tarawih seperti Rasul. Ya Rasul tanggal 1 tambah 30. Nggak mungkin tuh ya. Rasul itu hanya 3 kali dalam hadis Sahih Bukhari. Begitu 4 kali para sahabat sudah kumpul di masjid, tapi Rasul nggak keluar. Kata Rasul begitu subuh, saya tahu kalian sudah nunggu saya. Kenapa Rasul nggak keluar? Inni khasyitu an tuqrada alaikum.
saya khawatir satu nanti terawih dikiranya wajib. Jadi kalau terawihnya Rasul, jamaahnya hanya sebulan 3 kali. Makanya nanti kalau pengen sejarahnya dibaca sendiri, ya. Kemudian istilah tarawih jauh sehabis Rasul. Memang para ulama salaf berbeda. Ada yang mengatakan mulai jadi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, tapi ditolak. Pendapat yang paling sahih terjadi setelah abad 200, abad tahun 256 Hijrah. Permulaannya sejarahnya Imam Bukhari di Tajikistan itu, di Bukhara itu, mantan Uni Soviet. Itu kalau sholat itu kayak kedokteran itu zaman Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari ke Mekah. Loh, di Mekah kok tanya beda sekali. Habis 4 rakaat istirahat lama, ada yang ngopi, wedang, muter-muter, tawaf. Lama sampai menjelang subuh. Hanya di Indonesia di Temboro, Jawa Timur ada 5 masjid yang kalau terawih habis isya sampai menjelang sahur. Di sini ya bisa, tapi nanti presidennya nilainya 00 semua. Yang piket piye. Lah itu sejarahnya Imam Bukhari itu begitu ke Mekah kagum sekali. Loh kok ada sholat kok hebat sekali. Pelan. Makanya beliau bikin bab khusus jilid 3 halaman 58. Saking sering lihat Bukhari saya. Hampir setiap hari. Kalau di kitab saya jilid 3 halaman 58. Itu ada bab kitab sholatut tarawih. Dan disepakati ini muncul resmi sholat tarawih. Sedangkan sholat tarawih yang asli yang disepakati salaf terutama 4 madhab itu 20 plus 3. Jadi saya tadi sama Pak Muni itu sholat KW yang sahih. Pak Muni punya motor, beli spare part. Spare partnya nggak asli tapi resmi lewat Departemen Perindustrian. 11 itu sholat tarawih KW tapi sahih Bukhari. Nanti banyak sekali pendapatnya. Ada belasan untuk pendapat dari ulama salaf. Kenapa saya katakan harus dengan ulama salaf? Ini manusia yang otaknya dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Makanya kalau di pesantren itu kajiannya semua kitab salaf. Tafsirnya tafsir salaf. Bukan karena kita apa-apa, karena ada jaminan di Quran dan hadis sahih Bukhari Muslim. Khairun nasi qarni tsummal ladzina jalunahum tsummal ladzina jalunahum. Hanya TV-TV yang atas namakan salaf sekarang itu mutasallim, ngaku salaf doang. Ini contoh ini, karena di kedokteran itu paling heboh sejak zaman dulu. TV-TV salaf, contoh ditanya, Ustaz, bagaimana kalau puasa onani mengeluarkan mani? Jumhur salaf batal, tapi saya tidak batal, kami ikuti Albani. Di TV salaf itu paling terkenal. Padahal semua salaf. Itu pendapatnya si Albani itu orang kemarin. Baru sama Bin Bas meninggal, baru meninggal. Seorang ulama tapi bukan salaf, pengikut salaf. Di dalam kitab-kitabnya mengatakan pengikut salaf. Saya kemarin memberikan share kepada grupnya Majelis Tarjih Hadis Sahih. Ya, adab doa. Habis doa boleh mengusap dengan tim Majelis Tarjihnya begitu. Loh Pak Ustadz, jadi kalau doa itu boleh ngusap aja. Ini hadisnya sahih. Ya ente mungkin hadis sahih itu kalau dari Albani. Ini bahayanya. Hari ini apalagi ke dokter itu banyak sekali tuh. Seakan-akan kalau hadis didhaifkan Albani itu nggak boleh, padahal dia nggak masuk di kutubut tis'ah. Beliau seorang yang pintar, tapi
harus proporsional, amanah ilmiah. Akhirnya terus sejarahnya berubah-ubah. Imam Malik itu dulu tarawihnya berapa? 20 plus 3 di Medina. Jadi Imam Syafi'i sejak lahir kunut subuh tarawih 20 plus 3 sampai mati. Imam Malik itu. Imam Ahmad tarawihnya aja yang 23 tapi nggak kunut subuh. Tapi Imam Malik itu melihat saudaranya di Mekah, wah berarti kita tuh pahalanya sedikit sekali. Akhirnya ditambah rakaatnya dari 20 menjadi 36. Jadi Madinah 36. Loh kalau panjenengan nggak usah ketawa, Imam Ahmad 300 rakaat. 300 rakaat. Jadi para sahabat itu kalau tarawih itu bahkan dalam hadis Sahih Bukhari sampai waktu habis salam iki wis sahur apa urung ya? Saking khawatir sudah mentok sahur. Itu kebiasaan tarawih para sahabat. Ini dari sisi sejarahnya. Jangan dari sisi kontennya. Itu memang tarawih itu ibadah yang luar biasa. Salah satu ibadah yang sunnah disepakati tapi disejajarkan dengan wajib. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis sahih Bukhari Muslim. Hadisnya sama dengan puasa. Man shoma. Hadis yang dipakai semua ulama salaf hadis dhaif tapi dipakai. Imam Ahmad tuh daripada ngikuti pendapatnya menungso, apik ngikuti dhaif. Dhaif itu beda dengan palsu. Dhaif itu contoh perawinya sudah tua, tadinya sudu, hebat sekali, sudah ngomongnya agak keteteran. Jadi dhaif. Yang tadinya waktu muda hafalannya cepat sekali, sudah lambat. Dhaif itu beda dengan palsu. Makanya salah satu kesalahan hari ini menganggap hadis dhaif itu dikiranya sama dengan palsu, nggak dipakai. Ya, padahal Imam Ahmad lebih senang menggunakan hadis dhaif daripada pendapat manusia. Yang penting bukan masalah keimanan, halal haram, ya. Ini dipakai Imam Ahmad, Imam ahli sunnah paling tinggi. Ini yang jadi perhatian adalah hadis ini yang panjang. Man shamahu wa qamahu imanan wahtisaban. Ya. Siapa yang puasa, sholat karena iman dan mengharap ridho Allah, kharaja, dia dah keluar dosa-dosanya. Ayaumit waladathu ummu, sebagaimana dia keluar dari ibunya. Memang ini ibadah yang luar biasa. Makanya kalau panjenengan lihat tarawih itu memang variasinya luar biasa. Dan itu rata-rata sahih. Yang senangnya saya kan kemarin sebelum puasa diminta, ada seorang direktur PLN minta di masjidnya. Tanya, Pak Ustaz, yang sahih salat tarawih itu banyak sekali, bukan belasan tapi pun hampir 50. Jenengan nggak tarawih juga sahih tapi jelek. Masa tarawih nggak tarawih? Kalau tarawih itu dianggap qiyam 2 rakaat plus 1, Rasulullah pernah. Witir itu 1 rakaat Rasulullah pernah sekali. Tapi dalam Musnad Syafi'i, dalam Muwatta 11 itu disepakati witir. Witir Rasulullah paling banyak. Jadi yang sekarang kita 11 dikatakan tarawih itu salah colok. Hadis witir dijadikan tarawih. Jadi di Musnad Syafi'i itu jumlahnya sekitar 1.500 hadis, ada hadis khusus tentang witir Rasulullah. Ya. Tapi walaupun KW tapi sahih 11. Makanya jenengan enggak usah khawatir beli spare part walaupun enggak resmi tapi bukan asli tapi resmi Departemen Perdagangan, ya. Jadi memang begitu. Di sebelah saya
baru geger itu. Tiba-tiba dengar ceramah begitu, ceramahnya langsung ganti, langsung habis, belakangnya habis. Sampai ustadz yang paling pintar Quran di tempat saya itu mau mundur jadi imam, karena imamnya wajib yang kedua itu harus 10 ayatnya, cepet-cepetan, paling lambat sampai jam 8. Padahal waktu 11 rakaat hampir sampai jam 9. Yang paling disepakati kalau kayak konten terawih itu, yang rakaatnya agak panjang, bacaannya sedang. Jadi bacaan terawih itu mengikuti musimnya. Itu tetangga saya itu ada dari Swedia. Kalau terawih minimal 19 jam. Ada yang puasanya minimal 19 jam. Pernah datang tempat saya ngambil toko, dosen dari Solo. Ustadz gimana puasa saya ya? Jenengan kan nggak puasa aja sah. Jenengan kan bukan mukimin, orang safar. Kecuali jenengan kesana tuh nikah, pindah KTP wajib puasa. Jenengan bisa dikontrol waktu pulang toh. Itu kan hukumnya luar biasa. Jadi ini persoalan terawih itu kalau panjang biasa musimnya panjang, rokaatnya sederhana. Jadi kalau pendek, sedang musim pendek. Di Arab itu musimnya kayak Eropa, ada panjang pendek. Nggak kayak kita di sini tuh musimnya paling banyak musim korupsi gitu loh. Di sana musimnya begitu. Kalau panjang berarti bacanya panjang. Ya. Itu kebiasaan, kalau jumlah rakaatnya wajar. Kemudian baru dibaca gampang. Nanti kalau kesulitan tanya Mas Fikar lagi, tak share. Kalau baru kitab aslinya kirim, saya hampir setiap hari itu ngirimi kitab-kitab, hampir setiap hari. Jadi kalau Mas Fikar minta kitab, tak beri 10 juga ada. Nah, yang keajaiban yang luar biasa sebenarnya bukan terawih aja. Sekarang saya tambah, karena materi sudah jelas, tinggal dibaca. Ada pertanyaan, tanya Pak Zulfikar, tinggal minta jawaban, tak jawab. Keajaiban puasa. Keajaiban, kalian kan terawih. Keajaiban puasa yang paling disepakati oleh ulama salaf 3. Yang pertama, al-ghoya al-haqiqiyah. Tujuan yang disepakati, takwa. Takwa itu enggak sederhana itu. Para sahabat 4 itu, Abu Bakar, Umar itu orang takwa, tapi beda perilakunya. Terbukti ketika Rasulullah meninggal, Umar itu langsung bawa pedang marah-marah. Sama lingkungannya pada takut. Abu Bakar langsung naik, tanahnya agak tinggi. Mangkana ya'budu Muhammadan faqad mat. Siapa orang yang nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Mangkana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Siapa orangnya yang menyembah Allah Maha hidup tidak akan mati. Langsung membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul dan seterusnya. Langsung beliau seakan-akan gak ada tulangnya. Ini ciri orang takwa, Mas. Orang takwa itu beda-beda levelnya. Ada yang level tinggi kayak Abu Bakar, level kedua Umar. Jangan digambarkan orang takwa itu 1 titik. Itu menggambarkan yang salah. Jadi kalau kehebatan terawih sudah termasuk jenis-jenisnya, sudah ada semua. Jadi nanti dibaca sendiri, masa diulang lagi. Dokter kasihan tuh ya, pikirannya buta huruf. Ya. Yang kedua, puasa itu kehebatannya dalam hadis tarhib wa tarhib. Alaika bisyam fa innahu la misalahu. Ente harus puasa karena ibadah yang tidak ada tandingannya. Makanya nanti kalau Mas Zulfikar tanya, ini tadi kan saya singkat-singkat sekali. Nanti pertanyaannya aja, kalau perlu diprotes dokter-dokter itu, terutama yang dokter-dokter itu protes. Saya paling senang kalau ngaji itu diprotes sanadnya, karena diteliti dalam sebuah pengajian itu yang mengerti bahasa Arab itu nggak nyampe 2%. Ya tapi apa-apa, mudah-mudahan telinganya diberkahi.
ternyata Syekh Sam'ani, seorang ulama besar, punya tafsir besar namanya tafsir Sam'ani. Wasta'inu bisabri wassholah, wasta'inu bisyam wassholah. Allah di Quran itu mengkhususkan ayat ini puasa lebih didahulukan, karena tidak ada pembentukan karakter manusia yang paling gampang kecuali lewat puasa. Di mana saja ada orang hebat, kebiasaan puasanya. Ya. Singkatnya lagi, ini saya belum membahas kehebatan Ramadan loh. Ini baru 2 loh. Al-Ajibah yang kedua. Yang kedua, ini sesuatu yang paling luar biasa yang ketiga. Kullu amali ibni Adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajibih. Bagi yang punya buku Imam Tobari, kitab salaf terbesar, dibaca semua tafsir tentang hadis ini. Itu ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu sama kalimatnya. Ma mikyalin wala mizanin. Satu-satunya ibadah yang unlimited itu hanya puasa. Padahal ya dalam hadis Sahih Bukhari ada bab muflis, orang besok waktu dihisab yang paling berat itu menghadapi kebangkrutan. Jadi kalau panjenengan besok waktu dihisab ke tetangganya nggak bangkrut, ini ciri puasanya diterima. Karena unlimited, pahalanya terus ada. Nah itu. Sedangkan yang terakhir nanti tanyanya, terutama speaker toh, jangan tanya lewat HP terus, sekarang tanya gitu loh ya. Kehebatan Ramadan. Kehebatan Ramadan yang paling disepakati ayatnya ayat Ali Imran 179. Maka nali basarin ayyutiyahul kitabal hukma wan nubuwah thumma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi Quran. Generasi Quran ini terjemahkan dalam hadis Sahih Ahmad yang disahihkan Imam Arnaud. Ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, akhlak Rasulullah itu karakternya seperti apa? Qalat Aisyah tu kana khuluquhul Quran. Ini diterjemahkan lagi oleh orang yang hidupnya zaman salaf 2/3 hidupnya, meninggal 321. Abul Hasan Asy'ari, yang kalau Pak Muni kecil itu belajarnya Al-Wujud Kitab Baqo. Itu sama Imam Syafi'i. Arsala ambiya dawil otona. Otaknya itu encer. Jadi karakter nabian itu paton. Orangnya tuh otaknya nggak bebel. Arsala ambiya dawil otona bisidqi wa tablighi wal amanah. Sidik, tabligh, amanah. Ini kalau terjemahkan, Pak, saya sering sekali mensarah ini. Ya hari ini yang hilang di pengajian itu amanah ilmiah. Yang kalau ngisi pengajian yang dia sampaikan yang cocok dengan otaknya. Dan dia menganggap yang Qurannya dipahami otaknya yang paling orisinil, yang lainnya KW. Ini sifat khawarij. Ini dokter banyak sekali, wong saya sejak tahun 80 sering sekali. Apalagi zamannya Pak Muni ke atas loh. Yang jengotnya panjang-panjang segini, terus saya ini menganggap paling resmi. Kemarin ada direktur Telkom ikut pengajian tempat saya, jenggotnya panjang. Istrinya protes, jenggot panjang itu ada sunahnya Bu, jangan di ya. Kalau sudah ngisi pengajian seakan-akan dia merasa satu-satunya paling sini. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu orang hafal Quran, Abdurrahman bin Muljam. Ketika mau membunuh, dalil 3 ayat. Ya Ali inil hukmu illa lillah. Li entes bahaya tuh berdamai dengan Muawiyah. Tapi Ali kan orang cerdas radhiyallahu anhu. Kalimatul haq uridu biha al-batil. Quran itu hak 100%, tapi ente otaknya yang batil. Sekarang tuh banyak sekali model pengajian begitu.
Kelompok-kelompok juga banyak sekali. Bahkan saya sering didatangi. Kemarin baru didatangi juga. Hampir setiap pekan. Ya ini makanya panjenengan itu kalau ada adik kelasnya begitu ya, yang merasa paling orisinil melihat yang lainnya KW, diberitahu. Saya senang sekali berhadapan orang-orang semacam itu karena sejak kecil saya itu. Ya sejak kecil belajar agama sejak kecil. Masih balita. Jadi ini ceramah saya singkat. Nanti tanya, kalau Mas Zulfikar nggak tanya, Mas Zulfikar tak suruh ceramah saya yang tanya. Tanya terus di HP, Pak Ustadz materinya nggak, sekarang ganti dong. Tanya, tuh para seniornya suruh tanya itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ya waktu yang singkat ini memberikan manfaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Ya kan bertanya dulu baru berdoa dong Mas. Doanya terakhir, kebalik itu. Silakan. Yang bertanya dulu saya minta yang menyontohkan Mas Zulfikar. Al-Qudwah qabla dakwah. Ngajak-ngajak ceramah nyontohin dulu gitu loh. Persilakan yang mau bertanya. Di polak sos budhankam nggak apa-apa. Saya biasa. Silakan, terutama yang jenggotnya panjang-panjang itu. Seperti saya jenggotnya panjang-panjang. Silakan, Mas. Siapa yang bertanya, waktunya silakan terserahkan panjenengan. Saya mau bertanya. Habis itu nanti kita doa. Udah malam kok. Kamu ini ya nggak apa-apa itu, baru pulang ke mertuanya kan pertanyaan toh. Silakan Pak Dr. Moni. Kalau lihat tadi ada diceritakan bahwa sampai 300 rakaat. Iya. Kira-kira satu rakaat itu berapa menit? Satu rakaatnya. Ya, karena kita sendiri di sini kadang-kadang 11 saja dan Enggak. lubangnya kan gitu. 20, ada yang 20, ada 23. Gimana sih? 300. Sejarahnya. Sejarahnya begini, kebiasaan Imam Syafi'i itu sanadnya sahih, tidak ada yang mendhaifkan. Kalau mau lihat kitab itu, beliau itu setiap sholat itu satu mushaf habis. Dan ini banyak di Mesir, di Al-Mansurah. Para pengusaha internasional yang ikut, yang rata-rata hafal Quran. Malah kalau cepat-cepat begitu, dia kebelet kencing. Di Temboro ada di Indonesia, Jawa Timur, Magetan. Itu kalau sholat itu habis isya sampai menjelang sahur jam 3 sekian menit. 5 masjid. Karena mereka menikmati. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Idza taharat al-qulub lan tasba tilawah Quran." Nek atine bersih, orang itu enggak bosan Quran. Hanya karena tadi Abdullah tak ajak ke dokter, saya memang pesan, Mas ke dokteran loh, aku sejak tahun 80 loh, pesannya kalau terawih itu satu, yang paling cepat dan paling sahih. Hebat banget. Terawih pengen cepat dan paling sahih ya. Ya kalau saya hanya berdoa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kan semua orang kan beda-beda. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu orang-orang khusus deh. Itu orang yang punya karomah yang masa orang hafal 1.000.000 hadis sama sanadnya. 1.000.000 hadis loh. Orang sekarang tuh bawa laptop aja nggak hafal. Itu punya karomah. Saya dokter Muni. Karomah itu beda-beda. Kalau karomahnya antum tuh ya istiqomah, udah bagus. Karena itu karomah yang pertama. Al istiqomah, karomah al-ula inda awliyaillah.
Jadi panjenengan kalau istiqomah, kalau puasa istiqomah, ngaji, dulu karya itu istiqomah. Mungkin yang sepuh-sepuh itu sebelahnya kenal nggak Pak? Profesor Doktor yang dari Nasrani Sunarto. Dulu, wah kalau ngajian saya belum datang, dia sejam sudah datang. Profesor-profesor main muda, dia udah nongkrong semua di internet, tapi di tempatnya istrinya Pak Muni. Tapi istrinya dulu belum ikut. Istri Pak Muni kan internetnya baru, sudah agak jauh. Begitu beliau meninggal, nggak tahu pengajian tadi, tapi masih biasa. Tapi memang pengaruhnya besar. Kata Imam Ghazali, memang agama itu susah kalau nggak ada figur yang top dan backup politik yang bagus. Imam Ghazali mensyaratkan agama itu akan bagus kalau al-quwwah, al-bayanah, dalil-dalil yang kuat, al-quwwah, al-andimah, politik yang kuat. Makanya Saudi itu, kenapa agamanya jadi kuat? Padahal kontroversi itu. Dengan Saudi bagus tuh, bagus. Tapi sistem politiknya paling dibenci Rasulullah tuh. Mulkan Abdon, putra mahkota. Itu sejak zaman Rasulullah itu. Pimpinan begitu tuh paling dibenci. Malah ada yang tanya, Ustaz, masa Saudi menguasai Mekah? Yang dibenci itu Yahudi menguasai, Palestina dibenci. Persoalannya memang hari akhir tahun dulu saya sudah bilang sama Pak Muni, dibuka itu kitabnya Thomson bahasa Inggris yang terjemahan bahasa Indonesia, sistem Dajjal. Hari ini di semua negara Islam itu ya sistemnya monokafir. Indonesia kadang-kadang lebih dekat khilafah daripada Saudi. Jangan dikira memang, kalau saya kan dulu sering bela Saudi karena pernah digaji Saudi 4 kali pegawai negeri selama berapa tahun. Sekarang banyak dokter yang bela Saudi karena sikat gigi ini jadi Saudi, makanya dari Saudi, ya wajar. Zaman Golkar begitu, ya kan? Minum dari Golkar, kencing dari Golkar, zaman Golkar. Ya memang begitu, politik itu begitu. Tapi bagaimana Indonesia ini, bahkan kalau diteliti para ahli, Indonesia itu satu-satunya negara yang peluang Al-Mahdinya paling besar. Ahlul Baitnya terbesar di seluruh dunia, mengalahkan Yaman. Kalau Al-Mahdi dalam hadis sahih min itrati, Ahlul Bait yang disepakati seluruh ulama seluruh dunia. Jadi jangan-jangan yang sini siapa itu yang Ahlul Bait? Siapa tahu yang duduk di sini jadi Al-Mahdi, Allah a'lam. Jadi persoalannya begitu Pak Muni. Jadi ini bukan persoalan. Makanya sholat tarawih itu sejak dulu memang begitu, sudah hebat, sejarahnya hebat, rakaatnya hebat. Nah, sampai akhirnya nimbrung jadi tukaran di kampung. Ya, padahal itu hanya sunnah saja. Terima kasih Pak Muni. Ini memang persoalan karomah yang luar biasa. Mungkin hanya 2 aja ya Mas ya. Silakan. Oh ini Bapak nih. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Mas Zulfikar harus tersinggung toh. Pak dokter tanya Mas Zulfikar tanya Saya tersinggung. nanya yang ringan-ringan aja Pak Ustaz. Nggak apa-apa dong. Tentang ini, bagaimana hukumnya lah ya. Iya. Sikap kita untuk sholat tarawih ini istilahnya bergonta-ganti apa ya, kalau saya dulu waktu kecil itu 20 tambah 3, kemudian waktu kuliah ke kota gitu sudah turun jadi 10 tambah 3, masuk Semarang juga gitu, yang 10 itu ada 4 sekian. Nah saya ini kalau imamnya begitu ya saya ikut, imamnya ini ya begitu. Nah sikap seperti itu sebenarnya boleh Pak Ustaz? Memang di pesantren itu ada kitab khusus membahas talfik, ganti-ganti madhab, tapi tasahul, cari yang paling gampang, yang paling ikuti hawa nafsu. Kalau di madhab Syafi'i itu terkenal sekali tarawih 11 itu jangan mengatasnamakan tarawih, qiyamul Ramadan. Tapi di Indonesia kan begitu Pak, musola itu tempat sholat,
langgar, di tempat saya namanya langgar. Kalau dalam hadis ala taqrabanna musallana itu lapangan. Kalau musola di sini masjid di Arab. Kalau masjid di sini masjid jami di Arab. Memang bahasanya begitu. Memang kaidah kehidupan gitu. Panjenengan sama anaknya, "Dek, ada tamu dek, godok wedang." Itu salah semua. Dari siapa salah? Wedang digodok. Tapi kan al-adatu muhakkamatu. Sudah kebiasaan dipahami, gak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau panjenengan tahu persis bahwa 443 itu ada hadis sahih Bukhari, hadis Aisyah. Yang menolak itu karena ada hadis sahih Bukhari, sholatul lail masna masna. Makanya tadi yang nyuruhnya 2 itu pahalanya banyak sekali. Ya, man sanna sunnatan. Memang jumhur ulama qiyamul lail itu yang paling ittifaqon indas salaf, yang paling disepakati matna. Walaupun yang 44 itu ada dalil sahihnya. Makanya bagi pembawa ilmu itu harus amanah ilmiah, jangan dihantami semua. Makanya tak berikan banyaknya sholat tarawih itu ajibnya itu. Makanya judulnya ajib itu ada ajibnya di situ sholat tarawih itu. Jadi panjenengan yang penting panjenengan kalau 443 itu ada hadis sahih, redaksinya memang 443 dari Aisyah radhiyallahu anha, sahih Bukhari. Ya nggak mau, karena ciri para ulama dulu salaf itu kalau mau beristimbat, mengambil hukum itu nggak satu hadis, ribuan hadis dikumpulkan baru disimpulkan. Hadis bid'ah kurang lebih ada 250 hadis. Sementara yang kita dengar kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Padahal hadis bid'ah itu 250 hadis. Makanya Imam Syafi'i ketika mendefinisikan bid'ah sederhana dalam kitab Fathul Bari. Al bid'ah bid'atan. Bid'ah ada 2 macam, ma wafaqa as-sunnata wa huwa mahmud, yang sesuai dengan sunnah. Ya namanya bid'ah secara bahasa terpuji. Contohnya apa? Pembukuan Quran dalam hadis sahih Bukhari. Itu kan ributnya lama banget sampai mau bunuh-bunuhan. Karena Abu Bakar mana? Apa saya harus melakukan perbuatan yang nggak pernah diperintahkan, disyaratkan, dicontohkan Rasulullah? Umar cuman merah. Wallahi ya Abu Bakar ini khair. Ini baik sekali. Ya itu secara bahasanya bid'ah. Waktu Umar baru selesai sholat raweh 20+3, beliau mengatakan ni'mah al bid'ah hadihi. Ini bid'ah yang paling baik. Waktu anaknya Ibnu Umar itu sholat sunnah. Sholat sunnahnya itu sholat duha di dekatnya Aisyah berjamaah. Ibnu Umar, sholat sunnah kok berjamaah? Dia jawabnya sama bapaknya, ni'mat al bid'ah hadi, ini bid'ah yang paling baik. Memang seluruh ulama salaf itu membagi bid'ah, hanya bahasanya beda-beda. Di madhab Syafi'i bid'ah malah ada 5. Ada bid'ah yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram. Jadi panjenengan belajar bahasa Arab itu di madhab Syafi'i disepakati bid'ah. Karena para sahabat nggak ada yang belajar bahasa Arab, udah ahli semua. Nah, tapi gimana? Bisa wajib. Kullu ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Untuk belajar wajib itu sarananya jadi wajib. Belajar bahasa Arab itu wajib. Makanya Imam Izzuddin katanya orang paling cerdas di madhab Syafi'i. Belajar bahasa Arab itu bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib. Saya tuh dulu bukan sekedar dia keras, Pak. Lebih keras daripada orang Arab. Sampai waktu saya di Arab, ceramah di Arab itu begitu. Sampai ada orang umroh, saya kan diajak, Ustaz bagaimana saya umroh 2 kali? Nggak boleh. Sampai saya sempat diskusi sama Piranda di Medina lama. Ternyata umroh bolak-balik itu sudah biasa. Bahkan zaman sahabat, Ibnu Umar itu salah satu orang yang umroh bolak-balik. Bahkan mengumpulkan Rasulullah, bayangkan.
Yang diumrohkan itu Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal. Hanya kita nggak boleh punya kebiasaan kalau sahabat beda 4 kita yang ke-6 itu yang akhirnya terlalu mencair kita ini. Beragama itu gitu Pak. Jadi talfik itu asalnya orang ganti-ganti hanya ngikuti hawa nafsu. Bahasa Arabnya tasahul, gampang kek. Ya kemarin pernah beberapa tahun kedatangan tamu. Ya iya Pak. Pak Ustaz, saya ini baru datang. Kiai saya Pak Ustaz. Apa? Dia baru pindah madhab Pak Ustaz. Di Bandungan nikah semalam. Ini pindah hanya karena ikuti hawa nafsu. Di Madura kemarin, wah, masyhur sekali, punya pesantren terbesar di Jember. Baru nikah versi nikah Daud. Wah, viral sekali. Memang orang itu kan memahami agama, ya, hawa nafsunya dilepaskan begitu. Jadi sembarangan, sembrono. Jadi kalau panjenengan mengikuti imam, ngerti dalil, jangan taklid buta. Ya nggak boleh taklid buta. Wis opo bae imame, sing penting imame aku nggak tahu nggak. Tanya dong, imam kok sholatnya gitu? Biasanya ustadz yang sok bid'ah gini, wah tanya-tanya apa kayak gitu. Padahal harusnya dijawab. Harus itu dijawab. Yang paling sederhana. Jadi penjelasan kalau menurut pendapat jumhur madhab itu salaf itu ya sah saja. Yang tidak sah itu pindah-pindah karena ngikuti hawa nafsu tadi, contoh seperti tadi. Jadi sudah Mas Zulfikar selesai, berarti doa ya. Oh itu ada gitu, kasihan tuh. Nanti kalau saya nggak jawab, kamu mau jawab apa? Makasih. Saya kan pernah ngaji. Di. Kita tahu bahwa Quran itu kan ayat pertama itu kan Iqra ya. Iya. Sekarang saya nggak ngerti kenapa di mushaf itu urutan pertama pakai itu siapa? Gimana ini sejarahnya? Yang disepakati seluruh sahabat, Quran ini tauqifiyah, paket mati. Jadi Rasulullah waktu nyusun itu bukan mikir Pak, letakkan di sini, letakkan di sini. Itu persis mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz. Salah satu kesepakatan ulama ahli sunnah, Quran itu tauqifiyah, paket mati. Jadi enggak model dimusyawarahkan ini harus surat apa. Bukan begitu Pak. Memang begitu. Padahal kan harus jujur itu. 5 ayat kan yang pertama, Iqra bismi rabbikal. Tapi Al-Fatihah, tapi ada sebagian ulama salaf bahwa yang turun pertama 100% surat Al-Fatihah. Kalau Iqra itu hanya 5 ayat dari sekian ayat. Tapi yang paling disepakati adalah esensi Quran tauqifiyah. Makanya ada ayat bi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kitabun karim, kitab Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun. Mutahharun itu semua tafsir salaf adalah malaikat. Enggak bisa menyentuh Al-Quran kecuali malaikat. Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Tapi Imam Syafi'i enggak. Mutahharun dibaca mutahhirun, orang yang bersuci. Makanya khilaf semacam itu khilaf yang sahih. Karena kita ngerti cara berpikirnya Imam Syafi'i. Dia itu ulama yang Muwatta itu dihafal hanya 1 malam. Hadis paling dahsyat di seluruh dunia. Ya. Imam Syafi'i kalau baca Quran kudu yo pendapat sing apik, ihtiyatan, hati-hati. Jadi makanya kalau panjenengan ingin belajar yang paling enak itu di mazhab Syafi'i. Itu lama sekali, prosesnya berpuluh-puluh abad itu. Nah, kalau sekarang kan guru-guru kan gayanya kalau ceramah langsung jadi mazhab. Langsung mendapat harus begini. Ya padahal kita kan disuruh mengikuti puncak pemahamannya ulama salaf.
puncak dalilnya Quran Sunnah ijma qiyas as-sahih. Fas'alu ahla dzikri. Tanyanya para ahlinya dulu. Dokter aja sama ahli. Kalau orang tentang reaksi redok jarang yang komentar Pak, tapi agama kenapa sholat gini? Kata guru olahraga, iya karena ini melancarkan darah. Nah, kan sholatnya gini. Jadi ini agama itu gampang dikomentari, nggak ahli. Ya, dulunya kedokteran, agama dibawa versi kedokteran. Ya kalau mereka terbuka nggak apa-apa. Ya jadi masalah fanatik-fanatiknya itu. Baik, maksud pikiran waktunya sudah habis. Berarti kita berdoa. Mari teman-teman bapak-bapak senior, presiden, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan hari ini kita diberkahi. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.